Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang penuh kasih, yang selalu peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan dan hikmat-Mu, kami dapat melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-63. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 63 ayat 2-4. Tertulis demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu ada sebuah lagu cinta yang berjudul The End of the World. Ini merupakan sebuah lagu sedih dari seorang yang ditinggal oleh kekasihnya. Salah satu bagian dari liriknya mengandung kata-kata bahwa bumi ini baginya telah berakhir saat kekasihnya mengatakan selamat tinggal. Betapa cinta itu begitu kuat, dan seringkali kehilangan cinta membuat seseorang menjadi kehilangan semangat menjalani kehidupan. Kehidupan seakan terasa hampa tanpa adanya seseorang yang mencintai atau mengasihi. Situasi tanpa cinta kasih seringkali membuat seseorang menjadi depresi dan kehilangan arah. Tapi setiap orang, apalagi anak-anak muda, harus menjaga sikap dan hati agar jangan sampai putus cinta mendorong untuk mengambil keputusan yang salah. Mungkin kita bisa saja kehilangan orang yang kita cintai, diputus hubungan atau ditinggal pergi. Tidak ada yang mengasihi kita. Tapi ingatlah saudara, bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita senantiasa. Dalam Mazmur 63 ayat 2-4 ini, kita membaca bagaimana pemazmur menyatakan kehausan dan kerinduannya akan Tuhan. Bagaikan tanah yang kering dan tandus tidak berair, yang merindukan hujan. Dan di ayat yang keempat tertulis, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Pemazmur Daud mengalami pergumulan secara eksternal dan juga internal dalam kehidupannya. Dari luar ia menghadapi ancaman. Dari dalam, jiwanya mengalami perasaan takut dan khawatir. Di tengah pergumulan dan penderitaannya yang berat itu, ia mengakui bahwa mengalami kasih Tuhan lebih baik daripada hidup. Hidup ini seringkali mengecewakan dan tidak mampu memuaskan kita sepenuhnya. Hanya kasih Tuhan yang dapat memuaskan kita secara total. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup mempunyai makna yang mendalam bagi kita, yang perlu kita mengerti. Pertama adalah, tanpa kasih Tuhan, hidup kita akan menjadi kosong dan tidak berarti. Hidup kita ini menjadi sia-sia tanpa kasih Tuhan. Semua yang kita lakukan akan menjadi tidak berarti. Tapi syukurlah, kasih Tuhan itu ada dan membuat hidup kita ini menjadi tidak sia-sia. Yang kedua, saudara, kasih Tuhan mengubahkan hidup kita dan membuat hidup kita ini berharga. Orang-orang bisa mengatakan diri kita tidak berharga, tapi kasih Tuhan menyatakan bahwa kita berharga, dan itu membuat hidup kita ini menjadi berharga. Dalam Yesaya 43 ayat 4 firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yang ketiga, saudara, kasih Tuhan adalah jawaban dari segala kerinduan kita akan kepuasan dan kebahagiaan hidup.
Tidak ada kepuasan atau kebahagiaan yang lebih besar daripada dikasihi Tuhan. Yang keempat, kasih Tuhan membuat kita bersemangat dan dipenuhi sukacita serta damai sejahteranya dalam menjalani kehidupan. Dan yang kelima, kasih Tuhan menyelamatkan kita dan membuat kita mengalami hidup yang kekal. Saudara dikasihi Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kristus Yesus adalah Tuhan, Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Mari kita bersyukur senantiasa, saudara, dan bersukacita selalu karena ada Tuhan yang selalu mengasihi kita, dan kasih-Nya itu sungguh sangat berharga. Kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti, kami menyadari betapa sungguh berharga kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan lebih besar, lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Tanpa kasih-Mu Tuhan, hidup kami menjadi kosong dan tidak berarti. Tapi syukur karena Tuhan mengasihi kami. Kasih-Mu mengubahkan hidup kami dan membuat kami menjadi berharga. Kasih-Mu Tuhan memenuhi segala kerinduan kami akan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Kasih-Mu memberikan kami semangat dan sukacita serta damai sejahtera. Dan kasih-Mu menyelamatkan kami, memberikan kami anugerah hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, sehingga kami menjadi berharga dan hidup kami menjadi berarti. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menjawab kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih karunia-Mu. Berkati umat-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.